Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Kriteria evaluasi kinerja instansi pemerintah ditentukan dengan berdasarkan kepada kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai sistem AKIP, kebenaran normatif yang bersumber pada best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri, kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik. Soal berikutnya. Pada audit investigatif, proses pengidentifikasian masalah berada pada tahap, jawabannya D. Pra-perencanaan. Tahapan kegiatan audit investigatif adalah sebagai berikut. Ada pra-perencanaan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, pelaporan. Pra-perencanaan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, pelaporan. Pra-perencanaan dalam audit investigatif meliputi proses pengidentifikasian masalah dalam kegiatan yang memerlukan audit investigatif, penyusunan hipotesis awal atas masalah yang diidentifikasi, dan pengolahan hipotesis hingga ditetapkannya simpulan berupa layak atau tidaknya dilakukan suatu audit investigatif terhadap masalah tersebut. Perencanaan. Penyusunan rencana penugasan audit meliputi kegiatan penetapan sasaran dan ruang lingkup audit investigatif serta melakukan alokasi sumber daya dalam rangka melaksanakan penugasan tersebut. Pengumpulan dan evaluasi bukti. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan fakta-fakta dan proses kejadian atau modus operandi, sebab dan dampak penyimbangan, serta pihak-pihak yang diduga atau terlibat atau bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara atau daerah. Pelaporan, proses dokumentasi atas hasil pelaksanaan audit investigatif merupakan tahap yang sama pentingnya dengan tahapan lain dalam audit investigatif atas suatu kasus. Soal berikutnya. Review dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintahan berikut ini kecuali, jawabannya B. Laporan perubahan modal. Review atas laporan keuangan adalah proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan kementerian lembaga pemerintah daerah yang dilakukan oleh APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi dan telah disajikan sesuai dengan SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah dimaksud terdiri atas LRA, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Soal berikutnya. Berikut ini bukan pernyataan yang benar terkait pendampingan yang dilakukan internal auditor selama proses pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah, maka jawabannya C. Membantu unit akuntansi untuk membatasi pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap informasi yang bersifat rahasia. Pendampingan selama pemeriksaan BPK yang dapat dilakukan oleh APIP dalam tahap ini adalah menjelaskan kepada BPK mengenai hasil review atas laporan keuangan kementerian lembaga agar dapat digunakan oleh BPK, mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK, mengantisipasi permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi
pada saat pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK, membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK, mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan. Yang terakhir, mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Soal selanjutnya. Risiko yang bobotnya dapat diukur dengan penaksiran atas konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya risiko pada saat manajemen belum melakukan suatu tindakan terhadap pengendalian intern disebut dengan, maka jawabannya inherent risk. Inherent risk itu artinya risiko bawaan ya. Jadi risiko bawaan ketika belum dilakukan pengendalian intern. Dalam melakukan penaksiran risiko, idealnya dipahami pengertian mengenai risiko yang ada sebelum dan sesudah dilakukannya penanganan risiko, yaitu inherent risk dan residual risk. Inherent risk itu risiko melekat atau absolut. Bobot risiko diukur melalui penaksiran atas konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya risiko pada saat manajemen belum melakukan suatu tindakan terhadap pengendalian intern. Residual, risiko bersih atau terkendali. Bobot risiko diukur melalui penaksiran atas konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya risiko setelah pengendalian intern diberlakukan. Soal berikutnya, risiko yang bobotnya dapat diukur melalui penaksiran atas konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya risiko setelah pengendalian intern dilakukan adalah, maka jawabannya B, residual risk. Kalau residual risk setelah pengendalian intern ya. Kalau intern sebelum pengendalian intern. Penjelasannya sama seperti tadi, bisa teman-teman baca agar teman-teman lebih memahami. Soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini benar terkait dengan risiko kecuali, maka jawabannya A. Pada kegiatan yang bersifat rutin, umumnya inherent risk akan sangat mudah untuk diukur. Oke. Dalam praktik, hal yang paling mudah dikerjakan adalah mengukur inherent risk pada suatu kegiatan yang baru diimplementasikan, karena sangat besar kemungkinan belum ada pengendalian intern yang ditetapkan. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat rutin, pada umumnya inherent risk akan lebih sulit untuk diukur. Karenanya auditor akan menilai residual risk-nya. Soal berikutnya. Dalam melakukan pengendalian kunci, perlu dipahami beberapa aktivitas pengendalian berikut, kecuali, maka jawabannya E. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh beberapa orang tanpa pembatasan. Ini kan jelas ya, tanpa pembatasan kan berarti kan itu salah ya. Penjelasan lengkapnya, untuk menentukan pengendalian kunci perlu dipahami berbagai aktivitas pengendalian sebagai berikut. Persetujuan atau approving dari pihak yang memiliki kewenangan. Perhitungan atau perhitungan ulang angka yang didapat dari proses sebelumnya. Dokumentasi berupa penyimpanan bukti atau sumber informasi terkait keputusan yang diambil. Pengujian kelengkapan dokumen atau bukti yang mendukung suatu kejadian. Pencocokan dan pembandingan dua dokumen untuk diproses selanjutnya. Monitoring adalah penilaian kemajuan suatu anggaran atau program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Misalnya monitoring serapan anggaran apakah sesuai yang diharapkan dan tidak melebihi pagu. Pembatasan kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berwenang. Pemisahan kewenangan antara pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan agar timbul mekanisme cek dan recheck. Supervisi atau pengarahan dan pengawasan dari atasan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Soal berikutnya, yang merupakan karakteristik pengendalian kunci menurut Koso Internal Control adalah, maka jawabannya C. Berfungsinya pengendalian kunci dapat mencegah kegagalan pengendalian lain sebelum berdampak material. Menurut Koso Internal Control, pengendalian kunci memiliki salah satu atau kedua karakteristik berikut. Kegagalan pengendalian kunci dapat berdampak material terhadap pencapaian tujuan organisasi karena tidak dapat segera dideteksi oleh pengendalian lain. Berfungsinya pengendalian kunci dapat mencegah kegagalan pengendalian lain sebelum berdampak material. Soal berikutnya, yang harus diperhatikan auditor pada tahap evaluasi pengendalian adalah sebagai berikut, kecuali maka jawabannya C. Apakah pengendalian internal sudah diterapkan? Internal auditor harus memastikan bahwa pengendalian kunci telah didesain dengan baik untuk menekan risiko di level yang dapat diterima. Yang perlu diperhatikan bahwa hubungan antara risiko dan pengendalian bukan hubungan one-to-one. Bisa jadi satu pengendalian dapat menangani beberapa risiko atau satu risiko perlu ditangani oleh beberapa pengendalian sekaligus. Pada tahap ini, auditor internal harus memahami hal-hal sebagai berikut. Tingkatan risiko yang dapat diterima manajemen sesuai tingkatan selera risiko manajemen. Apakah risiko ditangani oleh satu atau beberapa pengendalian kunci? Apakah ada pengendalian tambahan dari proses lain yang turut menekan risiko ke level yang dapat diterima? Apakah desain pengendalian kunci jika berjalan efektif dapat menekan risiko ke level yang dapat diterima? Oke, soal berikutnya. Bukti audit yang diperoleh dari pengamatan langsung oleh auditor disebut dengan pengamatan langsung, berarti jawabannya A. Pengujian fisik. Jadi bukti audit itu ada bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, dan bukti keterangan. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Soal berikutnya. Berita acara permintaan keterangan adalah contoh dari bukti. Apa jawabannya? D. Bukti keterangan. Bukti audit tadi ada bukti pengujian fisik, contohnya berita acara pemeriksaan fisik, bukti dokumen, contohnya kwitansi, SPM, buku kas umum, bukti analisis tren jumlah pelayanan dari tahun ke tahun, bukti keterangan, ada berita acara permintaan keterangan, berita acara hasil konfirmasi. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dengan memecah atau mengurai data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi disebut dengan, maka jawabannya ya D. Analisis. Kalau observasi itu adalah
pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Permintaan informasi dapat dilakukan untuk menggali informasi dari berbagai pihak yang kompeten. Analisis adalah memecah, mengurai data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Footing adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah. Jadi kalau footing itu macam penjumlahannya dari atas ke bawah. Lawannya footing, cross footing, dari kanan ke kiri gitu. Oke, soal selanjutnya. Peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah disebut dengan penjelasan yang tadi ya. Maka jawabannya A. Observasi. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca kembali. Oke, soal berikutnya. Cara untuk memperoleh suatu simpulan atau pandangan atau penilaian dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh disebut dengan, maka jawabannya D. Evaluasi. Investigasi bisa dibaca sendiri teman-teman. Observasi sama analisis, evaluasi, inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan mendadak. Soal berikutnya. Suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam disebut dengan, kata kuncinya secara mendalam ya teman-teman. Apa itu? Maka jawabannya A. Investigasi. Jadi investigasi, penelitian secara mendalam. Untuk penjelasan masing-masing bisa teman-teman baca kembali. Oke, soal berikutnya. Pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen disebut dengan, maka jawabannya kesahihan, kata kuncinya. Maka jawabannya A. Verifikasi. Kalau ada kata-kata sahih berarti verifikasi. Untuk penjelasan lengkapnya teman-teman bisa baca kembali.
Soal berikutnya. Kegiatan yang bertujuan untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan auditi dapat diyakini ketepatan perhitungannya adalah, maka jawabannya ya D, voting. Jadi kalau voting itu adalah penjumlahan dari atas ke bawah. Kalau cross voting penjumlahan dari kiri ke kanan. Penjelasannya bisa teman-teman baca ya. Oke, soal berikutnya. Kegiatan menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung atau menelusur mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan merupakan pengertian dari hasil ke awal adalah B, vouching. Cara gampangnya vokal ya teman-teman. Vokal itu berarti vouching, K-nya akhir, Al-nya awal. Vokal, akhir ke awal. Kebalikan vouching, tracing, awal ke trasir, awal ke akhir. Penjelasan lengkapnya teman-teman bisa baca. Kalau scanning, penelaan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti. Cepat teliti ya. Kalau uji atau tes, penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang esensial atau penting. Kata kuncinya esensial. Oke, soal berikutnya. Pernyataan yang kurang tepat terkait dengan konfirmasi adalah maka jawabannya E. Konfirmasi hanya dilakukan pada pihak di luar auditi. Nah, ini jelas salah ya teman-teman, karena kan konfirmasi bisa dilakukan di dalam maupun di luar. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan, umumnya pihak di luar auditi. Ya, tadi kan umumnya pihak di luar auditi ya. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lisan, yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi. Pada konfirmasi tertulis terdapat dua teknik konfirmasi, yakni konfirmasi positif, yaitu konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar tersebut mengenai data yang diminta, dan konfirmasi negatif, yaitu konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasikan berbeda atau salah dan tidak perlu dijawab apabila data yang dikonfirmasikan telah sama atau benar dengan data yang bersangkutan. Soal selanjutnya. Konsep program kerja audit disiapkan oleh, maka jawabannya B. Ketua tim. Konsep program kerja audit disiapkan oleh ketua tim. Kemudian pengendali teknis mereview untuk memberikan tambahan informasi dan arahan. Setelah itu, PKA direview kembali oleh pengendali mutu untuk disetujui. Setelah sebuah prosedur diselesaikan, auditor menandai dalam PKA bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan menuliskan nomor KKA. Supervisor atau pengendali teknis dapat melakukan review KKA dan memonitor program audit yang belum diselesaikan. Soal selanjutnya. Berikut yang merupakan pengertian kegiatan assurance adalah
Maka jawabannya A. Penilaian objektif yang dilakukan auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat independen mengenai tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Kegiatan assurance merupakan penilaian objektif yang dilakukan auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat independen mengenai tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian. Jenis dan lingkup penugasan assurance ditentukan oleh instansi auditor internal atau APIP. Kegiatan assurance dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain audit, review, evaluasi, pemantauan. Audit itu ada audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Soal berikutnya, tahapan